selaku Kepala SMP Negeri 9 Purworejo. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Bolehkah saya melakukan wawancara? Monggo. Ya, siap. Baik, langsung saja Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi gini ya Mbak, yang namanya kasus dilema itu kan kasus bertentangan. Ya. Dilema etika itu berarti bertentangan dengan suatu yang benar salah atau suatu yang ada hukumnya dan tidak, ada kepentingannya dan tidak. Kita lihat dulu kondisinya dari awal, jadi tidak langsung kita tangani, tapi kita lihat dulu, cari dulu, konfirmasi terlebih dahulu. Berarti yang pertama identifikasi kasusnya, melihat sumbernya nih, melihat dari kondisi dari awal gitu Ibu ya. Ya, penyebabnya. Yang kedua, bagaimana selama ini Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini Mbak, yang membuat kadang-kadang kita itu bertarung sendiri dalam hati kita. Ada dua hal yang sama-sama benar, sama-sama baik. Ini biasanya kita kembalikan dulu, kita lihat proporsinya gitu. Apakah itu benar, sama-sama benar tapi hanya untuk kepentingan orang sedikit dengan untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Biasanya kita cenderung untuk yang bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Jadi kita timbang lah, kita pertimbangkan. Berarti ini lebih mengedepankan kepentingan banyak orang gitu Ibu? Ya iya, biasanya begitu. Baik Ibu, untuk yang ketiga, kira-kira biasanya langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu bagaimana? Langkah-langkahnya sebelum memutuskan? Biasanya kita konfirmasi dulu. Jadi kita lihat dulu ini kasusnya seperti apa. Kemudian kita konfirmasi dulu untuk mencari kebenaran. Bagaimana toh sejatinya, atau untuk mengetahui masalah ini sebenarnya seperti apa. Tuh. Nah kalau sudah seperti itu, baru kita lihat. Biasanya saya mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan lembaga itu tidak saya langsung ambil keputusan sendiri, enggak. Kita kan punya beberapa teman, punya tim, waka, mungkin dengan BK, dengan wali kelas, dengan komite. Nah ini kita ajak rembukan. Ada kasus seperti ini, terus pundi Pak, kita mohon masukan gitu. Kalau sudah, kita baru mengambil keputusan bersama. Nah, menurut Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap sebagai langkah atau cara yang paling efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Hal yang paling efektif? Tidak semua keputusan itu harus kita atasi langsung, Mbak. Sama ya, tidak disikapi dengan sama gitu ya? Tidak. Kadang-kadang ada satu permasalahan yang harus kita putuskan secepatnya. Tapi kalau masalah-masalah itu hanya bisa tidak harus kita yang memutuskan, dalam arti dari teman ke teman sudah cukup, ya sudah, nggak perlu saya sampai harus turun tangan. Gitu. Ini contoh kemarin. Kemarin itu masalah polio. Itu kan masalah tidak krusial banget. Ya udah, itu cukup diatasi teman-teman. Menurut saya sudah selesai. Harus kita turun langsung. Berarti
berarti dilihat tergantung masalahnya begitu Ibu. Baik, selanjutnya menurut Ibu yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan yang ada dilema etikanya bagaimana? Tantangannya itu apa gitu Bu? Tantangannya yang jelas itu kembali ke kita, kembali yang namanya orang itu kan punya pemikiran yang bermacam-macam. Nah, kalau itu sifatnya merugikan atau tidak enak untuk seseorang, itu biasanya menyerang kita. Ya itu tantangan bagi kita. Jadi kita harus profesional. Jadi memang seorang pemimpin seperti itu. Like dan dislike gitu ya. Oke. Like dan dislike itu biasa. Ya. Tantangannya ya Bu berarti ya. Okay. Selanjutnya Bu, kalau misalnya Ibu ada masalah dan berhubungan dengan dua jadwal yang sama, satu waktu harus menyelesaikan dua pekerjaan yang sama gitu. Nah, Ibu kira-kira prosedur apa atau langkah-langkah apa dalam Ibu memilih mana yang akan Ibu datangi dalam waktu yang sama gitu? Ini kita lihat kepentingannya. Terus yang jelas kita lihat kepentingannya. Contoh pernah saya harus menunggui suami yang akan operasi. Padahal sekolah sedang ada kegiatan menerima orang tua murid sosialisasi program sekolah untuk yang pertama kali. Nah, itu saya lihat, saya tetap datang ke sekolah lebih awal. Kemudian saya matur pada wakil saya, matur dengan komite terus terang seperti itu. Saya mohon untuk diwakili pada jam berikutnya, karena suami saya itu jam 9 baru masuk ke ruang operasi. Makanya saya untuk yang pertama yang jam 7:30 itu sudah mensosialisasikan program terlebih dahulu, dan untuk tahap yang berikutnya saya serahkan pada wakil dan komite sekolah gitu. Jadi tetap ya dua-duanya ya, saya berangkat, itu ya Bu. Intinya selama bisa maka dua-duanya tetap dilaksanakan separuh-separuh gitu ya Bu. 50-50 gitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya adakah seseorang yang menurut Ibu itu bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika Bu? Mesti ada, ya mesti ada itu. Gak mungkin kita ambil sendiri. Ya. Di sekolah ya mesti ada wakil, ada komite, ada tim pengembang, guru penggerak termasuk. Nah, ini juga masuk. Dan di rumah ya ada suami. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, menurut Ibu dari semua yang tadi sudah Ibu sampaikan dari awal sampai dengan akhir, menurut Ibu dari semua dilema-dilema etika yang sudah Ibu lalui itu, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan tadi? Jadi begini, yang jelas adanya permasalahan, adanya dilema yang saling bertubuhkan itu membuat kita semakin dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Yang jelas yang harus selalu kita ingat dalam kita mengambil sebuah keputusan harus tetap profesional. Upayakan mengambil risiko yang paling kecil. Kalau harus terjadi risiko itu ya ambil risiko yang paling kecil, yang paling ringan. Itu yang jelas seperti itu. Terima kasih sekali Bu atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila apa-apa yang saya tanyakan tidak berkenan di hati Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.